Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu nih siswa di bawah bimbingan saya ya, angkatan 2017 siang malam dengan angkatan 2018 seluruhnya. Ya, KRS pada umumnya belum saya validasi karena nanti kalau udah nggak ada masalah ya memvalidasinya cepat. Tinggal saya klik. Cuma saya mau melihat ini masalahnya apa, karena kita kuliah juga masih seminggu lagi ya. Seminggu lagi, nanti setelah kuliah nanti ada KRS juga ya, karena minggu depan itu pengisian KRS mahasiswa baru kalau nggak salah. Oke, jadi yang pertama adalah saya share ya. Ini kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pertama, semua mahasiswa bisa melihat kurikulum di menu perkuliahan, data kurikulum, kurikulum prodi. Nah, ini mata kuliah semester 1 yang dulu, semester 2, semester 1 berapa? 20 SKS, semester 2 semester 1 20, semester 2 22 42, semester 3 18, berarti 60. Semester 4 20, berarti 80. Jadi angkatan 2017 yang saat ini sedang semester 5 minimal sudah lulus 80 SKS. Nah, itu angkatan 2019 minimal sudah lulus. Kalau tidak berarti ada yang ngulang itu, ada yang nggak lulus ya, apakah dapat E, D atau C- ya untuk mata kuliah. Bilingual sama monotikuri kan nggak boleh C-. Kemudian untuk mahasiswa yang semester 7 angkatan 2017 ya. Tadi 80, ini 98 tambah 18 jadi 116. Jadi minimal sudah 116 dan sudah kerja praktek. Ya. Ya, angkatan 2017 itu kalau dia ini semestinya semester ini udah selesai ya. Selesai semestinya semester ini. Sudah banyak juga yang selesai. Tapi tadi saya lihat di dashboard saya, nah ini ya. Di dashboard saya itu angkatan 2017 masih ada ini, masih ya berapa ini ya 15 orang lagi ya. Ini angkatan 2017 kalau totalnya ini ada hampir 25, ada 36. Jadi angkatan 2017 yang belum lulus itu 36. 36. Ya, yang udah ngisi Nita. Ini yang udah ngisi, ini yang lapor ke saya ya. Ya, ini dia. Ini 120 ya, tadi 116. Karena kan Anda kuliahnya paling tinggal 44 SKS lagi paling banyak. Ya, kita itu Anda nanti selesai kalau tidak ada nambah mata kuliah pilihan, maka totalnya itu 146. Totalnya 146 SKS. 146. Jadi ini totalnya 146 SKS. Kenapa? Karena yang pilihan, nah ini kan mata kuliah pilihan ini kan yang semester 7 nanti ada mata kuliah pilihan. Ya, Anda kan masih semester 5 ya, nggak ada ya. Yang angkatan 2017 lah. Kemudian semester 8 nanti ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini kan 8 buah ya. Nah, Anda ikutin aja mana yang ada mata kuliahnya. Minimal ikutin 3. Ya, misalkan ikut data warehouse dan data mining, komputasi pervasif ya. Misalkan nanti yang dibuka yang ini lagi tuh. Biasanya yang dibuka adalah pemrograman berbasis kerangka kerja sama rekayasa pengetahuan.
Ini kan pilihan juga. Kalau dibuka boleh ikut. Tapi paling sedikit yang diikutin itu 3 mata kuliah untuk mata kuliah pilihan. Jadi kalau diikutin 3 mata kuliah, maka totalnya nanti menjadi 146. Kalau mata kuliah lebih boleh ya. Diambil lebih dari batasnya kan tadi 3 mata kuliah atau 9 SKS. Itu kurikulum ya. Anda cek aja nanti kurikulumnya di sini tadi ya, perkuliahan data kurikulum dengan data kurikulumnya ya. Oke, jadi angkatan 2017 yang masih saya bimbing ada 36 lagi. Angkatan 2019 ada 165 lagi. Angkatan 2019 ada 165 lagi. Ya. Yang paling banyak itu SKS-nya ada yang 90 berapa ya? Oh, ini pindahan ya. Kalau pindahan nanti dia lebih banyak. Nah, ini. Sudah yang paling banyak itu dia sudah nabung 92 SKS. Wah, berarti kuliahnya banyak-banyak terus ini. 2 ya. Minimal sebenarnya 80 ya, tapi ya. Kalau ngambilnya 24 ya nggak apa-apa. Bagus ya. Yang 92, ada yang 91, ada yang 90 jumlah SKS-nya ya. Nah, ada juga yang minimal. Ini kalau saya klik, ini ada yang dia, ini yang nol ini berarti dia nggak jadi kuliah. Ada yang cuma 3, ada yang 10. Wah, ini kayaknya nggak lanjut ini ya. Cuma dia belum kita keluarkan karena tahunnya masih belum ini ya. Yang cuma baru 20, baru ini ya. Wah, ini juga ini yang di bawah standar ini. Berarti yang di bawah standar yang ini, di bawah ini, di bawah 80 ini. Ya, mulai dari Albantani 79, IPAN. Berarti ini adalah yang di bawah 80. Artinya harus ada yang harus diulang gitu. Pasti ada yang gagal ini. Pasti ada yang gagal. Oke, kayak ini ya, Adrian dia sudah, jadi tanda mahasiswa sudah ngisi KRS, ini ada centrangnya. Saya mau lihat si Adrian, dia kan cuma 68 ini ya, nggak sampai 80. Saya bisa tahu mata kuliah dia yang nggak lulus. Saya lihat di transkrip ya. Sama ya, Anda juga bisa lihat kan. Nah, sini. Tuh, fisika magnet dia nggak lulus. Matematika diskrit, praktikum gitu ya. Nah, gitulah. Jadi makanya penanda saya kalau udah di bawah 80 bukan yang terambil ya. Kalau ini kan dia udah ngambil 81 ya. Tapi yang lulus. Nah, yang lulus. Kalau yang lulusnya di bawah 80 berarti ada yang harus diulang. Nah, bagaimana kalau mata kuliah mengulang, Pak? Dicek, ada nggak di semester ini yang nggak lulus itu? Dicek ya, misalkan fisika listrik magnet. Nah, kan ini harus diulang ini. Nah, dicek ya, Adrian ya. Ada nggak semester ini? Nah, cukup nggak SKS-nya? Cara melihat cukupnya kan buka aja KRS ini. Buka KRS, maksimum boleh ngambil berapa ini dia? 20. Nah, 20. Oh ya, ini dia sudah diisinya ya. Siapa ini si Adrian ya, udah tahu dia. Jadi karena ini dia udah isi di fisika. Fisika kan D tadi. Ya gitulah petunjuk umumnya. Dicek ada nggak yang pernah nggak lulus ya? Nggak lulus itu adalah nilai D. Kalau ada cek, ada nggak mata kuliahnya semester ini? Kalau ada diambil supaya nanti nggak ketinggalan. Nah, tapi harus dilihat juga cukup nggak dari batas SKS. Karena si Adrian kan IP terakhirnya ini 2,5, jadi dia maksimumnya bisa 20 SKS. Inilah mata kuliah yang diambilnya gitu ya. Ya, itu petunjuk praktis dari kami ya, para PA melihatnya begitu ya. Ini SKS-nya. Ini SKS-nya. Oke. Ya, itulah petunjuk umum dulu ya. Petunjuk umum tentang pengisian KRS.
Oke, ini udah ini ya 38 ya. Saya minta diisi lagi yang baru datang. Si absen ya. Bentar. Ya, yang baru datang lihat di chat, isi absennya dulu. Ya, baru datang isi absen dulu. Ya, kalau saya mau lihat yang nilai paling banyak tadi, ya seperti ini. Ini karena dia pindahan ya. Si Rajab dia pindah, makanya dia banyak ya. Paling banyak 2019 itu paling 92 ya kayak si Esa ya. SKS. Nah, kalau lihat dari IPK, siapa yang paling tinggi? Nah, kita PA mudah aja lihat ya. Ini kita ranking, wah ini IP paling rendah. IP paling rendah ya yang di bawah 2 ya. Kalau IP paling tinggi, ya kalau kita mau buat ranking ya. Oh, ini mahasiswa pindahan ya. Nggak pernah kuliah deh. Pindahan ya. Ini ada mahasiswa satu. Ini yang nilai-nilai paling tinggi. 83, 38, 2, 377. Ya. Oke, jadi lengkap ya data Anda di kita ya. Jadi saya nanti biasanya saya itu mudah ya. Jadi nanti PA itu biasanya begini aja kalau kita memvalidasi ya cepat ya. Kecuali kalau Anda melaporkan ada masalah. Misalkan ini si Esa, SKS-nya sudah 92, IP-nya 3,8. Dia ngambil 22, ini langsung saya validasi aja, pasti nggak ada masalah. Nah, ini saya validasi aja. Ya, masalah mata kuliahnya harus diambil yang semester 5 ya. Ciri khas mata kuliah semester 5 adalah ya, angka yang ketiganya 5. 5. Ah, ini boleh semester 7 ya. Biasa ngambil semester 7. Angka nomor 3 ini ya. Nah, angka nomor 3. Itu berarti semesternya. Nah, ini berarti benar ini. Udah, saya validasi aja gitu. Jadi makanya memvalidasi itu mudah, cuma dengan syarat Anda jangan KPRS lagi. Nah, itu makanya validasi nanti terakhir aja. Kalau selagi masih diperbolehkan, nanti silakan pilih-pilih dulu. Nah, ini dulu apanya, mata kuliahnya dimantapkan dulu. Ini si Sebastian dia belum ngisi KRS. Karena dia belum bayar. Dari mana saya tahu belum bayar? Nah, ini jadi silang. Ini jadi silang berarti dia masalah keuangan belum. Nah, ini si Esa kan baru saya validasi. Kok jadi silang, Pak? Karena muncul tagihan SKS-nya jadinya. Kan jadi muncul ya. Nah, gitu ya. Tapi dia kan sudah ngisi KRS. Ya, ini sudah divalidasi. Si Betari juga udah saya validasi. Nah, ini si Ricky ini juga saya validasi aja di Ricky. Karena SKS. Maaf, Pak. Belum. Saya nanti aja, Pak. Validasinya masih mikir-mikir. Kenapa ini kamu udah 7, 5. Wah, semesternya udah benar ini. Masih mikir-mikir, Pak. Oh, ada kebanyakan ya? Iya, Pak. Oh, ya. Oke. Ya, boleh. Gitu ya. Nah, ini ada si Agung. Siapa ini? Agung juga. Ini yang begini-gini saya paling cepat ini validasi. Ini karena dia ngisinya juga di atas 20. Berarti dia udah cukup. Ini Khairul Anwar ya. Yang dia belum bayar. Kalau ada masalah keuangan melapor ke WADE 2 minta keringanan ya. Kan bisa diangsur. Wah. Udah ngisi ini si Irfan Muhammad Hamka ya. Yang begini-gini nanti nih yang dia masih mana dia? Ini yang di bawah yang IP, yang bukan yang SKS tadi ya ini. Yang total SKS-nya di bawah 80 harus diperiksa lebih ini ya kalau dia udah ngisi KRS ya. Dengan syarat dia sudah ngisi KRS.
Sudah isi tapi total SKS-nya kurang. Tapi dia sudah isi. Ya. Atau saya bisa begini ya, diisi, ini saya isi dengan 1, ketahuan ini. Angkatan 2019 dari 160 yang sudah ngisi KRS itu ada 98. Jadi ada 60 orang belum isi KRS. Ada 98 orang yang sudah isi KRS. 8 orang ya. Ini nih yang SKS-nya rendah-rendah ini. Dari sini. Ini yang SKS rendah-rendah ini nanti terakhir saya check in. Yang belum 80 ya. Kalau yang udah 80 ini biasanya dia ini ya. Ya kalau dia ngambil normal ya 80 ya. Nggak pernah ngambil ke atas gitu ya. Kayak si Daniel Moranta ini saya lihat ya. Coba Daniel Moranta dia kan pas tuh 80 SKS. Saya lihat transkripnya. Ini kan nggak ada yang merah ya. Pas 80 dan ngambilnya juga sesuai sama semester aja. Jadi kita boleh ngambil ke atas namanya. Jadi lagi semester 3 ngambil semester 5 boleh. Nggak namanya ngambil ke atas. Jadi kalau misalkan waktu semester 3 sudah ngambil mata kuliah agama, semester sekarang nggak perlu lagi diambil mata kuliah agama. Gitu. Jadi kalau SKS kita mencukupi, ya, kalau SKS-nya cukup, boleh silakan ambil tuh yang semester ini ya. Makanya ada beberapa temannya itu dia sudah sampai berapa ini? Sampai 90-an ya. Si Siska ya. Kalau si Sophie tadi ini dia yang pindahan ya. Pindahan dia makanya dia lebih banyak. 105 karena dia udah kuliah di tempat lain, pindah ke Unsada, angkatannya jadi 2019 lagi. Ya, tapi angkatan 2019 ya, yang normal, yang bukan pindahan ya, yang reguler itu biasanya minimalnya 80 SKS. Oke. Sudah ya. Nah, ini udah berapa ini yang datang? Sudah 45 ya. Saya chat lagi supaya nanti saya jawabnya bisa cepat ya. Kalau udah ada yang datang lagi nanti lama saya jawabnya nanti. Yuk, yang baru masuk isi absen. Biar setiap pertanyaan langsung saya jawab. Isi absennya. Ya nanti dari sini saya langsung jawab ini nanti. Ini yang Anda tulis ini. Ini langsung saya jawab ya. Ini saya jawab satu-satu nanti. Jadi makanya Anda isi dulu biar saya nggak ngulang-ngulang ini. Ya, karena lagi banyak kerjaan juga saya. Ya. Ada yang lagi ikut pelatihan di Kominfo? Ada nggak? Si Adi ya? Libur kemarin itu diisi waktunya. Kosong aja. Ayo diisi ini. Sudah berapa yang isi? 39. Yang hadir? 45. Yuk, biar cepat saya langsung jawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Jadi nggak bertele-tele kita. Ya, kembali ya yang baru masuk, saya ingatkan kurikulum Anda bisa lihat di menu perkuliahan, data kurikulum, kurikulum prodi. Nah, kita lihat di sini. Nah, semester 1 mata kuliahnya ini. Semester 2 mata kuliahnya ini. Semester 3 ini, semester 4 sampai semester 6, 7, 8. Itu yang pertama. Jadi, Pak, mata kuliah semester 7 apa saja? Ya ini mata kuliah semester 7.
Ini di mata kuliah semester 7 ya. Masalah penuh nanti saya jawab nanti karena banyak yang bertanya ini Pak penuh ntar. Makanya dikumpulkan itu di Google Form ya. Kemudian nah Anda lihat mata kuliah itu ada yang wajib, ada yang pilihan. Di mata kuliah kita ini ada yang wajib mata kuliahnya, kemudian ada yang pilihan. Nah, yang pilihan ini kan ada 8 ya. Nah, itu yang Anda wajib ambil 3 saja. Ya, 3 saja. Lebih boleh, tapi kalau mata kuliah wajib harus diambil. Nah, mata kuliah pilihan Anda ambil yang sedang keluar. Tapi minimal 3, biasanya kita keluarkan 4 gitu. Nah, ambil 3 aja, mau data warehouse, mau komputer persasif, mau pemrograman berbasis kerangka kerja, atau mau rekayasa pengetahuan. Ambil 3 dari yang 4 itu. Walaupun ada pilihan lain, tapi ini jarang dibuka mata kuliahnya. Gitu ya mata kuliah pilihan. Sehingga nanti totalnya, kalau Anda sudah lulus, itu Anda akan sebanyak 146. Minimal ya, 146 minimal. Nggak boleh 144 ya. Jadi di kita itu 146 karena mata kuliah pilihannya wajib diambil 3. Oke, ini saya anggap udah selesai. Kita bahas yang ada di Google Form. Oke ya. Di Google Form yang menuliskan pertanyaan masalahnya ada 13 orang. Ya, ada 13 orang. Ada 12 ya. Karena yang satu tidak ada, Pak. Oke, ada 13 orang. Yang pertama ini nanya. Kita nggak usah nyebut siapa yang nanya ya, didengar aja ya. Yang merasa nanya ini atau yang nggak nanya juga bisa dapat informasi baru. Referensi mata kuliah semester 7. Nah, dari tempat yang tadi sini. Nah, ini mata kuliah. Kalau mau tahu mata kuliah semester apa, lihat ininya kodenya. 7 gitu. Kayaknya ada yang nyolong 1, nyelonong 8. Jadi angka ketiga itu menyatakan semester. Walaupun ada ini, tapi ada sebagian gitu yang agak pakar ya, tapi cara melihatnya begitu. Oke, udah saya jawab ya. Saya nggak tahu siapa yang nanya. Itu referensi mata kuliah semester 7. Yang nanya udah jelas? Sudah ya. Oke. Yang kedua, Pak, kelas A sama kelas D. Kelas saya A sama C, Pak. Itu boleh kan? Boleh. Karena Anda bukan mahasiswa baru. Kalau mahasiswa semester 1 sama semester 2 harus sama. Kalau A semua, kalau B semua, kalau C semua gitu. Tapi, nah ini ada tapinya ini ya. Tapi mata kuliah yang ada teori praktek harus sama. Kalau A ya A, kalau B ya B, C ya C. Mata kuliah yang ada teori dan prakteknya. Ya, misalkan mata kuliah basis data lanjut, itu kan ada teori, ada prakteknya. Mata kuliah jaringan komputer, itu kan ada teori, ada prakteknya. Itu kelasnya harus sama. Ya. Kalau nggak sama, nggak saya validasi. Nah. Karena dosennya juga nggak mau, dia kan masa teorinya sama si A, prakteknya sama si B, gitu kan bingung nanti. Nah, boleh nggak beda Pak? Boleh, tetapi mata kuliah yang ada teori dan praktek itu harus sama. Kalau yang mata kuliah yang nggak teori praktek boleh, asal nggak bentrok. Nah, kalau bentrok juga Anda nggak bisa ambil kan. Oke, ini yang nanya ini masih ada pertanyaan? Nggak ada ya. Yang ketiga, kelas B ditambah kuotanya Pak. Nah, ya. Yang nambah-nambah kuota itu lagi dicek Pak Adam. Ya, yang nambah. Jadi Anda lihat aja di 2 hari ini. 2 hari berapa ya ini? Sekarang Kamis, hari inilah ini Pak Adam lagi nambah-nambah juga itu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mungkin masih bisa ya. Jadi mana yang penuh, nanti mata kuliah kita itu kalau mata kuliah jurusan itu pada dasarnya kelasnya ini paralel. Jadi paralel maksudnya dosennya Anda jamnya sama gitu. Nanti akan dibukakan nanti oleh
oleh Pak Adam ya, yang kurang-kurang. Jadi yang menambah kuota kelas itu bukan PA, bukan dosen PA, tapi jurusan. Jurusan dalam hal ini adalah Pak Adam. Ya, jadi yang nambah-nambah itu nanti Pak Adam. Kalau masih ada pertanyaan, tanya ke Pak Adam. Ya, karena saya nggak boleh nambah-nambah. Cuma saya memberitahukan bahwa pada dasarnya nanti akan ditambahkan. Oke, sudah ya, ini ya. Kayaknya yang menanya ini banyak ini tadi. Oke, ini tidak ada. Kuota per kelas B ditambah aja Pak. Iya, sama ini. Nanti di Pak Adam akan cek nanti. Bukan kuota kelasnya ditambah, tapi dibuat kelas yang C atau D gitu. Tapi harinya sama. Hari dan jamnya sama nanti gitu. Ya, jadi oke, ini sudah. Tidak ada masalah selama mengisi. Tapi mudah-mudahan setelah validasi tidak ada yang berubah. Iya, mudah-mudahan. Kadang-kadang memang ada 1-2 gitu yang bikin kita pusing juga itu, dosennya susah nyarinya. Dosennya minta ganti jam, bikin kita bingung gitu memang. Ya sebenarnya nggak boleh itu ya, karena pasti mahasiswa jadi bentrok kalau pindah. Oke lah, itu sudah ya. Nah ini tadi yang si Sophie tadi ya. Saya mahasiswa pindahan yang sekarang semester 7 Pak. Saya ingin mata kuliah riset. Apakah ini sama ini mata kuliahnya penuh ya, kelasnya penuh ya, nanti dibukakan oleh Pak Adam 2 jurusan ya. Jadi yang masalah kelas penuh, pokoknya masalah kelas penuh itu yang boleh mengubahnya Pak Adam, saya nggak boleh. Bukan menambah kuota ya, tapi membuka kelas baru. Karena kuotanya memang nggak boleh lebih dari 30 atau 40 gitu ya. Sudah. Referensi untuk mengambil mata kuliah semester 7. Kok banyak nanya ini ya? Referensi ya di kurikulum ya. Ada di kurikulum itu. Angkatan 2017 ke atas enak ya, nggak ada masalah di kurikulumnya. Kalau angkatan 2016 karena mereka ada 2 kurikulum itu. Angkatan 2017 lihat aja di kurikulum semester 7 ya udah itu. Lihat di waktu mengisi KRS-nya ya. Lihat waktu mengisi KRS. Buka kelas manajemen pada malam hari Senin, pada malam hari. Ya, dihubungi aja Pak Adam kalau ingin ada kelas manajemen. Ya. Itu mata kuliah ganjil atau genap ya. Kalau mata kuliah ganjil ya pasti dibuka. Tapi kalau mata kuliah semester genap ingin dibuka, harus ada 10 orang mahasiswanya. Baru dibukakan kelasnya. Kalau 1 orang aja ya nggak boleh kan. Dosennya juga nggak mau ngajar mahasiswanya 1. Oke, untuk kelas B ditambah kuotanya Pak. Ini sama ya, nanti akan ditambah oleh Pak Adam. Pengisian untuk peserta Kampus Merdeka. Nah, ini ada yang ikut kelas Kampus Merdeka. Besok ya, hari Jumat datang ke kampus. Ya, akan kita bereskan. Ya, jadi kelas Kampus Merdeka itu kalau di kita tergantung di tempatnya, tapi kalau ikut kayak ini Deki Lab atau apa gitu nanti kita hitung, tapi sepertinya nggak akan sebanyak 18 atau 20 SKS ya. Nggak akan sebanyak itu. Jadi besok ya dengan Pak Adam akan diatur ya. Karena itu sudah dirapatkan di tingkat fakultas. Tinggal nanti ininya perhitungannya nanti dengan jurusan ya. Jadi ini yang nanya itu yang nanya yang paling bawah ya. Oh iya, benar ya si Adi ya. Jadi Adi Firmansyah besok datang ke kampus, ke fakultas ya. Ya mudah-mudahan saya besok sempat ya. Saya lagi banyak tugas juga ini. Ya, tugas belajar ya, saya lagi belajar. Oke, itu semua pertanyaan Anda sudah saya jawab. Kemudian kalau ada yang nanya, Pak, kapan divalidasi? Ya, saya akan validasi. Nah, ini kan banyak yang Pak, jangan dulu ya. Saya akan validasi hari Sabtu dan Minggu ya. Ya, Sabtu dan Minggu. Iya, jadi jangan nanya-nanya lagi. Tapi bisa jadi juga lewat ya. Karena apa? Karena kan kita belum kuliah Senin. Ya, kita mulai kuliah itu kita. Nah, lihat di kalender akademik ya. Ini kan kalender akademik. Sini ya tadi ya, kalender akademik. Kuliahnya itu kita mulainya ini mulai 27 September. Wah, masih lama kan?
tapi ngisi KRS-nya sampai 18. Nah, tapi nanti ada KPRS. KPRS kapan ya? KPRS. Tanggal 3 Agustus. Lama banget ya. Seminggu setelah kuliah ya. Ada KPRS lagi nanti. Tapi kalau Anda tidak divalidasi tanggal 27, Anda nggak bisa kuliah kan. Jadi nanti setelah KRS ditutup, mahasiswa nggak bisa ngisi KRS, tapi PA bisa memvalidasi. Wah, kalau gitu saya akan validasi bisa jadi minggu depan ya, kan belum kuliah. Jadi jangan takut ya. Kalau belum divalidasi jangan ini, karena biasanya saya akan cepat validasi yang penting sebelum kuliah gitu. Tapi ternyata kuliahnya kan tanggal 27. Kuliahnya masih lama. Jadi berarti bisa aja saya minggu depan saya validasi. Jadi jangan nanya-nanya lagi. Yang penting Anda cek aja udah nanti juga saya akan cek dengan cara saya tadi. Kalau benar saya validasi. Sebenarnya memvalidasi ini cepat ya. Kalau lagi santai saya kecuali yang begini-gini nih. Yang total SKS-nya dikit, nah itu harus saya lihat-lihat ini dia ngulang nggak, tahu nggak harus ngulang gitu. Ini kayak siapa ini? Ya inilah ya, dilihat aja lah ini nama ini temannya yang kuliahnya dikit ya. Apa yang SKS-nya belum 60? Ini kan SKS-nya belum, total SKS-nya belum 60. Ya, kalau belum 60, nah, kalau yang udah di atas 80, ini saya nggak perlu lihat-lihat ya, saya validasi aja kan cepat, ini banyak ini. Lebih banyak yang ke 80 kan. Jadi validasi itu cepat ya, jangan takut. Nah, ini tadi si Esa udah saya validasi. Jadi nanti kalau sudah saya validasi muncul ini tagihan. Tanda silang ini artinya ada tagihan SKS ya. Gitu ya. Jadi seperti itu proses proses KRS ya di PA ya. Kita dulu sebenarnya ada ini ya, ada tempat bimbingan, tapi ini kayaknya nggak jalan ya. Ya memang kenapa ini perlu kita teliti juga ya. Di semua kampus gitu ya ada fasilitas forum, tapi tetap aja nanya pakai WA. Kayak kita ini di sini kan ada tempat diskusi, tapi ngisinya tetap aja di WA ya. Ini cuma 4 orang yang ngisi. Si Pikik, Selfie Junior, Pandi Amal ya. Selfie tadi saya lihat kenapa di bawah IP-nya. Nah kalau saya mau lihat satu orang, saya bikinnya saya mau lihat si Selfie gitu. Angkatan 2017 ya. Enggak. Ini salah. Ini kenapa 78 ya? Ada yang gagal selfie. Kok jadi bentrok ya? Pindah ke Adam. Oh iya ada gagal deh. Wah ngapain sih selfie? Prosesor sama sistem informasi. Kok KRS kamu bentrok? Ini kok bisa bentrok selfie? Metodologi penelitian sama etika rekayasa. Nanti dilaporkan ke Pak Adam. Bentrok ya. Ntar ya saya kasih ke Pak Adam ya. Bentrok. Oke. Karena kalau dari sisi mahasiswa nggak mungkin bentrok ya. Karena ada jadwal ketukar. Ini ya, bentrok ini bukan karena mahasiswa. Oke, itu ya. Yang lain nanti akan saya lihat seperti itu tuh. Yang saya lihat yang agak aneh. Saya lihat yang di bawah 80 ya. Bawah 80 tapi dia sudah isi. Sudah isi KRS tapi SKS-nya di bawah 80. Lumayan ini.
Ada 20-an ya. Ya makanya kuliah itu ya ini aja, yang penting dijalani gitu ya, diikutin perkuliahan itu. Nah, kalau enggak, oh ini si Adi Firmansyah nanya jam berapa Pak besok? Ya di atas jam 9 lah. Pak, saya mau bertanya, apakah sertifikat Cisco? Wah, ini yang nanya Cisco nanti dulu. Pak, saya ingin bertanya, apakah nanti pembelajaran tatap muka akan segera kembali, Pak? Ya, kita semester ini masih daring, masih daring, masih daring. Ya kemarin sempat mau kita putuskan tatap muka, tapi belakangan akhirnya kembali daring lagi. Kita daring aja. Mungkin semester depan kita udah mulai campur ya, sudah mulai kita tatap muka gitu ya, karena waktu mahasiswa ditanya siapa saja yang sudah vaksin, nah yang menjawabnya nggak, yang jawab baru dikit itu. Anda udah isi nggak itu? Tapi tanya di portal itu, apakah Anda sudah vaksin? Jadi nggak berani ya kampus untuk membuat tatap muka karena nggak tahu persentase mahasiswa yang sudah vaksin. Kalau dosen udah 100% vaksin ya, yang belum vaksin yang ini aja, yang punya penyakit bawaan itu kan masih belum boleh vaksin ya, tapi secara ini kita udah 100% itu vaksin. Pak, saya mau tanya Pak, itu yang tentang tatap muka ya. Ya, untuk Cisco ya tadi saya mau ke kampus itu mau cek sertifikat Cisco, tapi ini ya, karena sertifikat ini ya yang mau ngambil sertifikat Cisco itu kita biasanya ya sebelumnya ya itu kita cetak semuanya, tapi karena yang ngambil tidak semua, akhirnya banyak yang bertumpuk-tumpuk itu. Nah, akhirnya sejak tahun 2018 yang dicetak hanya yang pingin ambil. Nah, jadi kalau lulus tapi pingin ngambilnya sekarang, nah itu jadi masalah karena udah lewat sama Cisco. Mengambilnya agak susah, memintanya lagi gitu ke Cisco. Jadi makanya, tapi kalau Anda lulus di semester yang lalu, sejak kita COVID ya, itu yang Anda mengambil Cisco, apakah jaringan komputer atau pengantar teknologi informasi, itu udah dicetak semua, udah ada di tata usaha. Kecuali yang ngambilnya tahun ini yang angkatan 2019 juga ya, dengan angkatan 2017. Lagi angkatan 2018 gitu ya. Nah, itu hanya yang minta aja waktu itu dicetakkan. Itu ya tentang Cisco, nanti akan dicek lagi. Kemudian kemarin ada yang sudah yang ketinggalan yang dia minta, udah saya minta cetakin, tapi kayaknya lagi tercecer juga itu di tata usaha. Ya. Yang tidak boleh itu kalau mahasiswa sendiri yang nyetak, itu nggak boleh. Itu liar jadinya ya. Jadinya nanti semua orang mau cetak, padahal belum tentu lulus harus dari ininya dari website Cisco-nya diambil oleh instruktur gitu. Nah, di sana langsung terdeteksi. Tapi biasanya kalau belum lulus nggak ada Pak dia Pak sertifikat. Iya, kalau nggak ada kiriman berarti nggak lulus ke emailnya. Karena kalau yang ada kiriman, kalau yang lulus itu dikirim ke email ada istilahnya ya, pas atau apa gitu ya, pas, dan biasanya dikirim juga sertifikatnya itu dari ke email. Yang lulus ya, yang lulus. Lulus itu bukan lulus kuliah ya, lulus net akad kan, kita di awal kuliah disampaikan dulu bahwa kalau lulus net akad syaratnya ini, kalau lulus kuliah syaratnya ini. Ya, rencananya kita satukan itu. Jadi kalau dia di net akad nggak lulus, di kuliah juga nggak lulus. Nah, itu nanti. Pak, sertifikat itu wajib nggak Pak? Iya, wajib untuk skripsi ya, wajib untuk Anda juga kan, SKKPI kan. Kalau Anda kurang SKKPI, lulusnya bermasalah nanti. SKKPI itu kan apa namanya? Surat keterangan. Nah, SKKPI aja saya lupa ya. Ada di ini. Itu seluruh perguruan itu ya, dari Dikti itu. SKKPI mana ya? Oh, di tampilan Anda ya, di saya nggak ada. SKKPI. Jadi makanya kita sebenarnya yang cari itu Anda sendiri. Mahasiswa selama kuliah jangan hanya kuliah doang. Nah, gitu ya.
Mahasiswa selama kuliah jangan hanya kuliah doang, tapi mahasiswa juga harus ikut kegiatan lain. Bukti ikut kegiatan itu apa? Ada sertifikat. Nah, sertifikat itu dikumpuli dengan sampai nanti ada totalnya sekian total gitu. Baru jadi syarat wisuda itu tidak hanya transkrip nilai, tapi sertifikatnya udah berapa. Nah, begitu kaitannya ya. Yaitu aturan ini dia SKPI ya, bukan SKPI, surat keterangan. Ya, ini saya juga ini tapi kita sebenarnya rencananya mau pakai aplikasi ini SKPI, tapi ini belum ini ya. Ini kalau Anda upload mau nggak ya? Anda upload gitu. Bukti sertifikat itu Anda upload ke sini. Mau nggak? Ini misalkan ini. Oh, bisa ya? Iya bisa kok ini. Ini Anda masukkan, tapi ada filenya nggak? Bisa ya? Anda udah bisa ngupload ini di sini. Untuk ngumpulin sertifikat Anda di scan ya. Jadi kita tinggal lihat sini aja berapa ini sertifikatnya sudah si mahasiswa ini. Ya. Tidak hanya dari kampus ya. Kampus itu mencari-cari aja supaya Anda punya banyak sertifikat gitu. Kita buat-buatkan, tapi sebaiknya Anda cari di luar juga ya, di badan ini kan. Di Kominfo kan banyak itu sertifikat. Anda ikutin apa gitu bisa dapat. Ada yang hanya ujian aja gitu. Atau sertifikat ikut organisasi ya. Ikut organisasi juga itu dinilai itu jadi sertifikat. Sertifikat Anda ikut seminar, ikut apa gitu dikumpulin semua sampai nanti Anda waktu mau sidang skripsi direkap nanti. Oke. Mungkin itu ya udah lengkap itu saya jelaskannya. Di luar dari pertanyaan yang di Google Form ada yang lain? Mungkin lewat chat, Pak. Ya. Chat Google, chat Zoom-nya, Pak. Mic saya kurang keras speaker. Ya, apa tadi ada yang bicara tadi saya nggak lihat. Pertanyaan di chat Zoom, Pak. Mungkin. Tadi udah, masih ada yang nambah. Pak, saya mau bertanya, berarti untuk membuka mata kuliah semester genap saya harus mengajak 10 mahasiswa? Iya, karena itu sebenarnya nggak boleh dibuka ya. Cuma kalau ternyata banyak, nah itu baru boleh, baru kita minta izin ke universitas. Ini mau dibuka nih. Kecuali mata kuliah skripsi sama kerja praktek. Itu boleh kapan aja ya, ganjil genap boleh. Tetapi mata kuliah lain, sekarang kan semester ganjil ya. Kalau mau dibuka yang genap itu harus ada prosedurnya lah gitu. Nah prosedurnya itu ya salah satunya mahasiswanya harus cukup. Nggak boleh 1 orang, 2 orang, 5 orang juga nggak boleh. Karena itu kan bukan buka. Tapi kalau di semesternya itu boleh. Di semesternya kalau memang itu semesternya 2 orang juga boleh. Ya untuk mahasiswa yang kalau skripsi di kita itu ada 2 mata kuliah ya. Di Unsada, yaitu mata kuliah seminar skripsinya dengan skripsinya sendiri. Jadi kalau sudah seminar, kalau udah ada nilainya, misalkan seminar skripsinya udah gitu. Nah, yang skripsinya belum. Kalau yang tinggal skripsinya yang diambil skripsinya aja. Tapi lihat dulu nilainya, yang seminar skripsi sudah ada nggak nilainya? Nanti jadi masalah lagi si Salman ini. Kamu kan kemarin gara-gara bahasa Inggris ya? Kasihan kan? Iya, Pak. Awas. Karena itu aturan universitas kan. Emang universitas Cisco perlu untuk waktu Anda kerja nanti, makanya kita paksa gitu ya. Karena banyak senior-senior Anda setelah lulus baru dia minta. Oh, itu lebih parah lagi kan. Di samping untuk SKPI ya, kenapa Cisco itu perlu? Nanti waktu Anda selesai kuliah, nanti Anda yang cari itu. Ya, kalau udah Anda lulus kan udah apa repot ya. Oh, saya mau melamar. Kalau melamar itu kan Anda menyisipkan ini lampiran-lampiran itu kan dinilai sama yang menerima kita ya. Makanya diperbanyak itu ya. Sertifikat itu nggak hanya untuk belajar. Sertifikat ikut organisasi, ikut kepanitiaan, sertifikat jadi ini, jadi itu gitu di RT RW Anda gitu tuh diminta. Ya. Diminta karena itu jadi salah satu nilai sekarang sama dunia industri ya.
Oke. Kemudian, Mau nanya lagi sih Pak. ya, Untuk mata kuliah pilihan semester kemarin pemberitahuannya minimal 2. Yang benar 2 atau 3 Pak? 2 itu di semester 7 2, di semester 8 1 gitu. Jadi 3 totalnya. Totalnya 3. Di semester 8 kan 2 yang dikeluarkan 2 itu ya. Yang di semester 7 kan keluar 2 mata kuliah pilihan. Di semester 8 kan 2 juga. Nah, di semester 7 diambil 2. Yang semester 8-nya diambil 1. Makanya jadinya totalnya 3 gitu. Kalau nggak cukup 144 nanti. Jadi 143. Kalau cuma ngambil 2 143 SKS itu. Nah, diambil 3 lagi jadi 146. Gitu. Berarti untuk ini memenuhi syarat kelulusan gitu ya Pak? Iya kan S1 itu minimal dari DIT 144. Cuma kan ada yang 148, 150 gitu ya. Kalau di negeri kan banyak 150 SKS. Kalau di kita 144 minimal DIT itu kita tambahkan 2 jadi 146. Kalau di Unsada 146, bukan di Unsada ya, di jurusan kita. Beda-beda jurusan itu ada. Tergantung kurikulum jurusan. Kemudian kan mudah menceknya ya, dicek aja di portal itu udah berapa SKS. Nah ini kecuali kalau ada yang ikut kurikulum 2012 yang pindah-pindahan ini ya. Nah, yang pindahan ini masih ikut kurikulum 2012 ya. Itu nanti yang harus lebih diperiksa ya. Karena kalau kurikulumnya ikut 2, itu nanti kalau mata kuliah, kode mata kuliahnya kan nama mata kuliahnya sama tapi ada yang kodenya beda. Nah, itu sistem tidak mendeteksi itu harus hati-hati untuk yang pindahan ya. Ini kan ini ada juga yang pindahan yang hadir ya. Mahasiswa pindahan angkatan 2017 ya. Ya, yang ini yang apa? Coba ya saya lihat ya. Yang ini yang Cisco yang dulu terlambat itu udah saya kirim dan Pak Aju udah bilang, Pak udah saya cetak gitu. Kita lihat ya, sertifikat Cisco. Mana Cisco? Folder lama saya ini banyak banget. Ini Cisco. Sertifikat yang telat. Ini yang telat ini. Ini nih. Si Denny Sanjaya, Lutfi, Wahda, Nurwahyu, Dias, Rizka, Hamdani Ikhwan, Prananda, Betari, Rosita Milawati. Ini udah dicetak ini. Kemarin udah dicetak. Cuma kececernya di mana gitu itu. Karena kata tata usaha nggak ada gitu ya. Saya dengar berita. Ini yang terlambat ini nih. Yang kemarin Pak, ini saya yang merasa udah lulus tapi belum dicetak, silahkan kan melapor ke saya gitu ya. Ini saya kirim ini ke yang mengelola pencetakannya kan Pak ini. Ada ini kan namanya kan, si yang kemarin nanya ke saya ini ada. Nah, kecuali yang belum pernah sama sekali itu harus saya cek ulang ke Cisco, itu belum sempat. Tapi yang udah beberapa bulan yang lalu nih, yang udah minta, tapi tahunnya tahun yang udah lama, tahun 2018 kali ini ya. Saya si Betari nih dia tahun 2019. Ini saya lihat tuh, nyetaknya kan saya udah lama ya, tahun 2020. Udah lama di ini. Cuma kececer di mana ya? Nggak ada ya katanya ya. Iya, itu saya belum ke kampus. Nggak ada di tata usahanya, Pak. Nggak ada ya? Iya, ini kan ada ini. Ada berapa orang ini yang saya cetak ini? Si Denny Sanjaya ada nggak ya? Kalau Denny Sanjaya ini kan satu kelompok ini, satu bundel ini ya. Karena ini satu folder gitu. Ini yang telat maksudnya dia telat minta atau telat apa gitu. Saya kumpuli udah ada berapa orang baru minta ke dia.
Ya nanti dicek lagi. Kalau enggak nanti saya hubungi lagi Pak Haji nanti. Yang ini nanti dicetak lagi. Pak, mau nanya dong Pak, soal sertifikat Pak. Ya. Kan di sertifikat siswanya kan udah ada nih Pak ya, buat yang dari Bapak. Iya. Langsung ke TU apa gimana Pak? Maksudnya? Kan dari sertifikatnya kan udah ada nih Pak, di sertifikat siswanya nih. Yang sama Tahun berapa? Ngambilnya tahun berapa? Tahun 2019 Pak. Udah sama kok sama kayak Betari juga Pak. Enggak, bukan. Yang nyetak kamu. Enggak, maksudnya filenya kan udah ada nih Pak di sertifikat siswanya. Iya, enggak. Ya gitu, maksudnya gitu. Itu filenya maupun apa itu enggak boleh dari mahasiswa. Karena jadi liar nanti kan. Karena jadi peluang orang lain untuk buat sertifikat. Jadi enggak boleh walaupun punya kamu benar, nanti sama yang lain dia jadi ini. Makanya kita ini dulu harus apa? Harus kayak begini nih. Makanya dulu kemarin kan saya buat form ini. Siapa yang merasa ingin nyetak, saya nggak tahu apa nggak nyampe informasinya ya. Ini kalau udah dua kali begini udah lama lagi prosesnya. Ini kan kemarin saya buatkan form atau saya buatkan apa ya dulu ya lupa saya. Atau ya siapa yang pingin tapi dia angkatannya udah lama gitu tapi merasa lulus, itu saya masuk lagi ke Sisku. Saya cek lagi nih, saya cek satu-satu. Oh ini ada, saya ambil, saya kumpulin, baru dikasih ke bagian pencetakan gitu. Jadi kalau ada yang merasa dia lulus, kayaknya saya buatkan form kayak dulu lagi. Ini dulu saya nggak tahu nih, si Betari dulu pakai form kan? Betari masih ada nggak? Betari? Udah pergi deh. Iya, mereka ngisi ke Google Form dulu kan? Ngisi, Pak. Iya itu ya ini. Ini kan yang ngisi ke Google Form ini dulu ini. Yang saya minta disebar sih ke ininya ya. Mungkin enggak kesebar ini padahal banyak angkatan 2018 ya. Sebenarnya kan angkatan 2018 disebar di grupnya kan, tahu gitu bahwa ini. Jadi saya cek and recheck. Kalau diulang-ulang lagi jadi terus saya ulang lagi, saya lihat lagi kan satu-satu. Nah, enggak boleh ada sertifikat Cisco yang keluar tanpa izin dari NIN akad ya. Cara izin dari NIN akadnya ya ambilnya langsung, instrukturnya langsung ambil gitu. Nah ini yang ternyata dulunya loss ini nggak tahu saya kok nggak nyebar ya Google Form dulu ya. Saya buatkan lagi dong ini Google Form ini untuk yang merasa dia dulu lulus ya, tapi cek juga ya. Jadi dia ingin ini harus ini ya. Jadi nanti saya buatkan lagi Google Form atau Google Form yang dulu aja ya. Nah, saya lihat, saya cari dulu ini. Makanya saya selalu kalau udah nyebar Google Form saya tunda dulu agak lama supaya agak banyak ya. Nah kalau udah dua kali itu takut kececer. Ini Google Form apa ya? Cisco ya. Yang telat tugas buka pengumpulan Google apa dulu namanya ya? Upload jawaban, pendataan, kehadiran. Ya. Udah lama ya pengumpulan kontak, kehadiran. Saya bisa cari ya Cisco ya. Ini. Oh ini bukan form ya. Bukan form nggak? Bukan. Ini. Mana cara carinya di form? Ini benar nggak? Mana dia? Ya salah ya bukannya. Ini mau ke form deh. Pengumpulan. Udah lebih setahun ya. Siapa nih si Betari ya? Iya udah ada setahun itu. Pendaftaran, ini pendaftaran ke form untuk pendaftaran ke website Cisco. Ini bukan. Ini dia untuk Cisco. Bentar Pak, saya cari juga Pak. Ini Blacklist pendataan. Maksudnya biar formnya sama. Jadi enak ini pendaftaran kehadiran webinar. Ya.
Saya kirim linknya di chat, Oh Pak. iya, Chat Zoom. Ya. Ini dia linknya nih. Wah. Sering minta konfirmasi. Bentar ya. Periksa Oppo Anda katanya. Mana dia? Mata kuliah. Nah, iya ini. Dia dulu PTI yang ngajar Kom ya. Ya, ini gabung dulu sama yang ada per grup ya. Ada orang harus gabung. Sebutkan lagi ya. Nah, ini yang dulu ini nih, yang ngambil ganjil. Pak, izin bertanya Pak, kalau misalkan untuk Bentar, saya kurang dengar, saya lagi ngedit. Recording in progress. Oke. Hanya untuk yang lulus di net akad. Iya. Ini kecuali yang sudah tadi ya, di daftar tadi kayak si Betari nggak usah ngisi lagi. Ini harus ini nih, jangan, karena kalau beda-beda ini jadi lama dan nyari kan nanti. Cetakan. Ya, sebenarnya Untuk bukti transfernya itu sebaiknya ini jangan bayar dulu ya, harus yakin dulu nanti enggak ini, ternyata enggak lulus nanti udah bayar. Yang dibayar dulu. Ini kalau ada silahkan dicari buktinya, nanti saya cocokkan dengan yang di net akad gitu ya. Ya. Oke, saya send. Ya, untuk yang Cisco. Kita dulu yang Cisco. Apa itu? Ya, yang merasa lulus tapi dia baru butuhnya sekarang, kecuali yang lulusnya setahun yang lalu, 2000 gasal yang lalu ya, itu sudah dicetak semua. Kalau lulus dicetak itu kemarin. Jadi nggak perlu minta-minta. Tapi di tahun 2019 ke bawah itu harus minta dulu baru dicetak.
Tapi dari tahun 2020 ke atas, kalau lulus langsung kita cetak. Nah, gitu. Dan ada di TU itu. Makanya yang punya si Betari dan teman-teman ini kan sebenarnya dia yang belakang itu ya. Nah, itu nggak tahu jadi kececer itu. Jadi apa di saya yang kececer? Tata usaha katanya nggak ada. Oke ya, ini linknya udah saya kasih. Silakan disebar aja ke temannya ya. Tapi bukan berarti semua ya. Nanti kalau ke ini ya, kalau saya lihat nggak ada ya jadi masalah nanti. Diyakinkan biasanya ke email kita itu dikirim. Oke, itu mungkin ada yang lain. Pak mau tanya Pak, Ya, silakan Ricky. itu kan yang siswanya untuk yang instrukturnya Bapak ya Pak. Misalkan saya kan pasti Iya, instrukturnya saya ya. Kalau yang instrukturnya yang lain ke instrukturnya ditanya. Karena kan kita nggak bisa ngambil yang bisa ngambil instrukturnya ya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Berarti nggak usah isi form itu ya Pak? Nggak usah ya, jangan. Malah bingung saya nanti saya cari-cari nggak ada jadi tambah lama. Karena Cisco itu dia pakai sistem arsip ya sekarang. Jadi begitu berapa bulan di arsipnya langsung. Jadi kalau mau lihat instruktur lihat ke dalam ke dalam arsipnya gitu. Wah, itu sama makanya ngambil ke belakang menyelidiki gitu ya. Makanya tapi kalau Anda ada di email kan bisa cepat gitu dicocokkan gitu. Oh, di emailnya ada kita bisa cari cepat celok. Itu yang ini karena pengalaman kami dulu itu banyak yang mahasiswanya nggak mau ngambil, tapi pas dia kerja baru minta. Itu problem itu. Pas kerja gitu mau melamar atau dia sudah kerja kan kadang-kadang perusahaan minta. Mana bukti kamu udah pernah lulus Cisco jaringan gitu ya. Kalau nggak ada buktinya kan dia ini ya beberapa perusahaan kan ada yang ini yang buktinya itu adalah ada sertifikat gitu, ada perusahaannya gitu ya. Kalau yang Anda mintanya nanti ke belakang jadi rugi sendiri kan. Udah ya, kalau nggak ada ini karena jam 11 ada ini makanya dipercepat tadi. Kalau udah semua ya, tadi kan udah saya kumpulin. Mau tanya Pak. Oh ya, oke sih, Betari. Kalau kan teman saya udah lulus di net akadnya Pak, udah dapat sertifikatnya. Tapi dia mau ngulang Pak semester ini yang PTI-nya. Itu nanti sertifikatnya gimana Pak? Tapi diambil sudah lulus, yang 2019? Sudah lulus, sudah dapat sertifikat. Kok diulang lagi kenapa? Ya grade itunya Pak, grade nilainya. Nilai mata kuliah PTI-nya Pak. Oh, mau nilai diperbaiki. Di kampus, nilai di kampusnya. Iya. Oh gitu, tapi sertifikatnya dapat. Sertifikatnya dia dapat Pak. Oh gitu, nilainya B mau A gitu. Ya yang boleh enggak, aja. Pak. Ya boleh aja ikut. Nanti dapat sertifikatnya 2 kan, karena sertifikat itu beberapa perusahaan itu melihatnya ada yang 2 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang gitu. Ada tahunnya juga. Ya kalau dia dapat nanti tahunnya jadi diperbaharui. Berarti dia nanti cetak 2 sertifikat Pak? Iya nggak apa-apa, tapi ya bisa sih, mau nggak di Cisco ya, pakai akun yang sama ya. Saya nggak tahu tuh kalau pakai email yang sama mau nggak. Nah dia kan mencek dari emailnya. Itu yang saya belum pernah itu. Kalau dia ikut 2 kali dia masuk nggak ke net akad nanti kan emailnya sama itu ya. Sama itu Pak. Kalau kelanjutan sertifikat saya nggak ada gimana Pak? Misalnya apa misalnya? Nanti kan kita cetak lagi kan udah ada itu folder. Pak Aji juga udah pegang gitu. Nanti dicetak lagi. Kalau yang itu kan sudah saya konfirmasi itu yang ada di daftar tadi itu. Sudah terkonfirmasi itu tinggal kecacarnya aja nggak tahu. Kalau nggak ada nanti dicetak ceret gitu di ini lagi udah cepet sih. Cuma nggak tahu kita di mana itu yang ininya, kececernya di mana orang. Kita udah sama-sama oke, masih ada di WA saya dengan Pak Aji. Oke Pak, sudah gitu Pak Aji. Saya bilang ya oke gitu kan ada. Cuma lupa saya apa memang ke TU atau itu kan saya dulu kan sibuk di TIK dulu ya. Apa di mana gitu itu kececer itu. Kalau yang ada di daftar tadi itu akan dicetak itu kalau nggak ketemu ya dicetak ulang. Yang di daftar tadi ya, yang di folder tadi ya, yang di folder saya nggak ingat orang-orang yang di folder tadi itu ada di folder.
Tapi si Dedi Sanjaya ada. Kayaknya dia udah ngambil itu. Kan ada tadi Dedi Sanjaya di folder itu. Kok punya si Betari nggak ada? Nggak tahu kemana itu. Atau dipisah-pisah ya sama Pak Haji ya. Jaringan, PTI, jadi yang satu ke ini, jadi cecer. Kalau TU-nya katanya dikasihnya dari Bapak, Pak, bukan dari Pak Haji. Iya, dari saya. Ya. Enggak, maksudnya Pak Haji buat 2 map gitu. Jadi nah, iya maksudnya TU-nya tuh dari Bapak langsung. Apa mapnya beda dulu. Karena saya ingat si Denny dia ada apa itu di Sanjaya. Kan tadi nama dia paling atas. Sanjaya ya. Ya udah nantilah apa di lemari saya nggak tahu saya juga ada. Oke, ada yang lain? Pak, saya mau nanya, Pak. Si Bustami ya. Ini kan saya kan ngambil mata kuliah nih, Pak ya. Mata kuliah. Terus kelas daringnya nih, di kelas daring ini buat dosennya itu nggak ada, Pak. Tapi saya tetap saya masuk mata kuliah tersebut, kelas tersebut. Itu nanti bakal diupdate apa gimana, Pak ya? Pas tanggal 18. Maksudnya dosennya belum ada. Iya. Nanti kan dosennya ada kan kita 2 minggu lagi, masih lama kuliah. Nanti bakal diupdate ya, Pak ya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Iya, kayak sekarang ini kan kenapa ada kelas yang penuh. Nah, kadang-kadang kelas yang penuh kan paralel ya. Pak Adam masih bingung tuh cari dosen. Ini siapa nanti yang ngajar ini? Kan kelas-kelasnya nggak boleh, jamnya nggak boleh beda sekarang. Kalau mata kuliah yang sama-sama pagi, jamnya sama itu harus dicari dulu dosennya. Kadang-kadang Pak Adam supaya mahasiswa bisa ngisi KRS, dibuatkan aja dulu kelasnya, dosennya ntar. Gitu. Makanya ada kasus dosennya kosong dulu. Tapi pas kuliah nanti dosennya kan ada. Itunya asal usulnya kok bisa ada dosennya kosong gitu. Ya karena ternyata Anda ngambilnya banyak. Kayak sekarang ini kan keluhan Anda kan gitu ya, udah penuh Pak. Karena perkiraan Pak Adam 2 kelas, rupanya 3 kelas. Tapi jamnya sama nanti. Jadi prinsip kita sekarang jadwal itu paralel. Jadi kalau pagi misalkan ngambil mata kuliah data mining itu jamnya sama. Satu grup itu maksudnya, grup yang sama jam sama. Ya, makanya kan harus cari dosen lain kan. Nah, itu yang jadi yang ini. Ya jangan ini kalau dosen yang kosong juga setahu saya sih mahasiswa belum bisa lihat dosen itu. Kalau cetak KRS sudah belum ya. Semestinya belum bisa. Ya, siapa dosennya belum. Semestinya ketutup gitu. Kecuali nggak tahu kita ada nggak yang kebuka ya. Kadang-kadang ada aja gitu. Oh, rupanya di bagian sini ada. Di jadwal ya nggak salah ya ada. Ya, ada lagi ayo. Ini udah. Bapak maaf mau tanya. Ya, si Esa. Iya Pak, kan tadi kan Bapak bilang katanya untuk saat ini kirim form dulu, bukti emailnya baru bayar ya Pak? Ya, ntar aja. Bayar dulu. Ya, tetapi formnya masih ada SS tagihan, itu dikosongin aja atau ya, gimana kan itu ya, tadi checklist wajibnya saya hilangkan. Kan jadi nggak wajib. Oh, jadi dikosongin aja nggak apa-apa ya Pak? Dikosongin aja. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, ada yang lain? Bapak, saya mau tanya lagi. Masih di sini apa di Betari ya? Satu aja, Pak. Oke. Kalau untuk mata kuliah Jarkom itu semua dosen pakai Cisco, Pak? Atau ya, ada yang enggak? Wajib ya, Pak? Iya. Itu mata kuliah kita yang bersertifikat itu PTI, Jarkom, sistem operasi, ada yang ini. Kadang-kadang kita buat gitu supaya kita dapat sertifikat. Cisco itu ada PTI, ada Jarkom, OS ya, sistem operasi, ada pemrograman dasar Python dia di Cisco itu ya. Jadi Anda bisa aja gini kalau ada 10 orang minta bukain gitu untuk supaya dapat sertifikat. Kan kita kan mau membantu mahasiswa supaya sertifikatnya banyak ya, karena ada daftar sertifikat yang dimiliki gitu. Makanya setiap ada kesempatan sertifikat kita buka. Nah, kebetulan karena kita ikut Cisco itu dia buat banyak pelatihan yang ada sertifikatnya, yang tanda tangannya kita. Kalau Anda ikut di luar boleh. Anda ikut pelatihan di mana gitu nanti, di Dekilab atau di mana gitu, itu sertifikatnya bisa Anda pakai aja gitu. Jadi mahasiswa sekarang selain kuliah, kerjaannya ngumpulin sertifikat. Coba Anda tanya itu di tempat lain ya.
Yang paling ketat itu di negeri lah, yang di negeri itu, wah itu mereka cari-cari ini supaya dapat sertifikat. Nah, kalau kita kan malah kita bantu kan. Udah dibantu dulu nggak juga diambil, makanya kita nggak mau cetak dulu, malas nyetaknya dulu. Kalau sejak ada SKPI, nah itu baru mahasiswanya sibuk ya. Wah, ini di samping nanti memang pengalaman kita setelah lulus, Anda baru tahu kalau sertifikat itu penting. Setelah lulus nanti. Itu juga nanti yang magang-magang itu minta sertifikatnya. Kalau ada yang ikut magang BUMN, wah itu sertifikatnya nilainya tinggi. Kalau magang BUMN, untuk cari kerja itu bobotnya sama perusahaan itu dinilainya positif sekali itu. Kemudian yang paling tinggi itu sertifikat internasional. Nah, itu paling ini tuh ya. Itu paling tinggi itu nilainya. Atau sertifikat yang dikelola oleh BNSP ya, Badan Standarisasi Nasional ya, BNS. Nah, itu juga nilainya tinggi, yang nasional ya, tingkat nasional. Karena perusahaan kan sudah tahu mahasiswa itu akan bagus di perusahaannya bukan hanya karena kuliah kan gitu kan, tapi karena dia juga aktif bersosialisasi. Nah, itu gimana membuktikan ini anaknya ini sosialisasinya bagus juga ini. Nah, caranya ya dengan Anda tunjukkan itu pernah jadi panitia ini di RW, di RT atau di kelurahan Anda gitu. Itu jadi nilai positif nanti Anda pernah ikut aktif. Tapi yang mengeluarkan lurahnya, jangan yang mengeluarkan ditandatangani sama tetangga sebelah Anda, itu nggak ada nilainya. Kan mereka punya punya apa gitu ya. Baru gitu. Nah, sekarang udah lebih naik lagi kan. Anda boleh kuliah di perguruan tinggi lain. Wah, itu tambah luas sekarang itu arti pendidikan sekarang. Ya, tapi kayaknya angkatan Anda belum ya. Tapi kita sudah mulai nanti. Anda boleh aja kuliah Anda ikut kuliah di kuliah manajemen gitu. Nah, kita lagi susun karena di arti kuliah merdeka kan artinya kan harus boleh seperti itu kan. Ya, Anda boleh kuliah di tempat lain tapi kerjasama sama kita gitu. Ya. Perguruan tinggi ini mahasiswanya boleh kuliah gitu. Tapi nanti di kurikulumnya, nah itu kita lagi menyamakan kurikulum itu yang kita agak yang masih ini ya, kayak siapa tadi yang dia sudah ikut magang gitu. Magang kampus Merdeka si Firmansa ya, Firmansa. Ya, oke. Tadi maaf yang saya keluar tadi itu keluar sendiri. Udah ya. Kalau nggak ada, supaya jangan ramai lagi nih di WA ini. Kan di WA pada nggak saya balasin ini, banyak kesibukan ya. Jadi kumpuli aja dan kita kuliah masih 10 hari lagi lah, tanggal 27 ya. Jadi bisa saja PA itu memvalidasi minggu depan. Nah, Anda jangan takut kalau minggu depan, asalkan udah beres, memvalidasi itu cepat lah, tapi harus pas waktu senggang gitu. Nanti saya validasi nanti. Jadi kalaupun minggu ini belum saya validasi, ya ini jangan khawatir gitu ya, kan belum kuliah. Guna validasi itu kan supaya Anda bisa diabsen dosen kan itu guna validasi. Ya. Pak, mau nanya dong Pak. Ya masih ada aja. Apa Sandi? Satu lagi Pak, satu lagi. Misalnya saya waktu itu lupa ikut sertifikasi. Saya lupa sih Pak, sebenarnya udah pernah ikut atau belum? Enggak, di kampus atau di luar atau di sini? Yang Cisco Pak, sertifikasi Cisco. Oh, yang Cisco. Iya. Iya, saya lupa banget. Saya udah pernah ikut apa belum? Kan wajib kok lupa? Iya, misalnya Pak, saya lupa ngikut, itu saya bisa ikut lagi nggak Pak? Atau misalnya saya udah ikut, cuma saya nggak tahu nih sertifikat saya di mana gitu. Iya, harus ikut. Pak? Ikut itu yang ngambil mata kuliah. Karena beda lulus di NetAkad dengan lulus di portal ya, kan beda. Kan itu tadi pengertian. Kok bisa lupa, kan wajib ikut apa namanya? Kalau ikut mata kuliah kan wajib ikut Cisco-nya. Di PTI sama di jaringan kan wajib.
Iya, itu saya lupa, Pak. Waktu itu saya udah ikut apa belum gitu. Emang dibolehin sama dosennya nggak ikut? Kayaknya sih udah, Pak. Cuma saya yang lupa. Oh, kamu lupa emailnya? Lupa ininya, maksudnya saya email udah dapat kan pakai sertifikatnya apa belum? Pakai email ya? Iya sih, Pak. Iya. Kamu cek aja di email. Makanya email itu punya satu email yang nggak, walaupun emailnya ada 20, ada satu yang nggak lupa. Ini buat email banyak-banyak ini. Satu, Pak, saya. Kacau kan itu. Ada yang itu emailnya, email kamu yang mana? Oh, yang ini, Pak. Oh, mungkin yang ini, Pak. Adanya ya banyak banget emailnya kan. Kemarin itu. Sampai akhirnya saya yang liatin emailnya di net akad kan, untuk masih kesimpan kan. Oh, email kamu yang ini tuh. Cek di email kamu ada nggak sertifikatnya? Dan baru dia bilang, oh iya. Dicek baru ada gitu. Habis untuk ini emailnya ini, untuk ini emailnya ini, habis itu lupa gitu. Harus ada kita manage ya. Password juga ya. Password itu kan di manage ya. Dia punya password 3 ya. Yang 3 kuat, ada passwordnya 2 lagi yang nggak di tempat-tempat yang nggak begitu kuat gitu. Tapi password itu harus diingat. Kalau passwordnya adalah 5 tapi polanya nggak jelas kan lupa, kacau buka emailnya kan. Udah ya, ini udah jam 11 ini tadi saya percepat sebenarnya mau, karena Anda belum banyak, karena kalau sedikit enak ngulang-ngulangnya kan. Oke, ini juga nanti direkam ya. Iya, ini saya rekam ya. Nanti saya upload. Oke ya, sudah ya. Nanti silakanlah kalau apa, silakan di WA kalau ada masalah sambil menunggu kelas-kelas yang penuh atau yang belum dibuka oleh Pak Adam. Kalau sampai hari Jumat belum kan, nanti kan sampai hari Minggu deh. Ditanya aja ke Pak Adam ya di WA. Ya, di sini. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.